Bagas adalah seorang mahasiswa yang dikenal ceria dan mudah bergaul. Kehidupannya terlihat sempurna di mata teman-teman dan keluarganya. Ia aktif di berbagai kegiatan kampus dan selalu menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Namun, semua berubah ketika Bagas tiba-tiba menghilang tanpa jejak pada suatu malam yang dingin dan gelap. Kejadian itu bermula saat Bagas pulang larut malam setelah berkumpul dengan teman-temannya. Ia memutuskan melewati jalan pintas di pinggir hutan kecil di dekat desa. Jalan itu memang jarang dilalui karena dikenal angker. Beberapa orang pernah melaporkan hal-hal aneh yang terjadi di sana, tetapi Bagas tidak percaya pada cerita-cerita mistis semacam itu. Keesokan harinya, Bagas tidak muncul di kampus. Ponselnya tidak bisa dihubungi, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Keluarganya mulai panik ketika Bagas tidak pulang hingga malam. Mereka segera melapor ke polisi dan meminta bantuan teman-teman Bagas untuk mencarinya. Selama berhari-hari, pencarian dilakukan di berbagai tempat, termasuk hutan yang terakhir kali dilewati Bagas. Tim pencari dibantu warga setempat menyisir setiap sudut hutan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Bagas seperti lenyap di telan bumi. Desas-desus mulai bermunculan. Beberapa orang meyakini Bagas tersesat di dunia lain, dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Ada pula yang mengaitkan kepergiannya dengan cerita lama tentang desa gaib yang diyakini berada di balik hutan tersebut. Namun, polisi tetap bersikeras bahwa Bagas mungkin tersesat dan akan segera ditemukan. Hari demi hari berlalu dengan penuh ketegangan dan kesedihan. Keluarga Bagas mulai kehilangan harapan, meski terus berdoa dan menunggu kabar baik. Waktu seakan berhenti di rumah mereka yang kini terasa sunyi dan mencekam. Namun, pada hari ketujuh, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bagas tiba-tiba muncul di pinggir hutan, tepat di tempat terakhir ia terlihat sebelum menghilang. Ia berdiri dengan tatapan kosong, tubuhnya kotor dan pakaian yang ia kenakan robek di beberapa bagian. Bibirnya pucat, dan matanya tampak seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketika ditemukan, Bagas tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap orang-orang di sekitarnya dengan pandangan penuh ketakutan. Saat keluarganya memeluknya, tubuhnya terasa dingin seperti es. Semua orang bertanya-tanya, kemana Bagas selama 7 hari terakhir? Dan lebih penting lagi, apa yang telah terjadi padanya? Meski selamat, kembalinya Bagas justru menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik hutan itu, ada rahasia kelam yang siap menghantui siapapun yang berani mendekatinya. Bagas duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Keluarganya mengerumuninya, mencoba menanyakan apa yang terjadi, tetapi tidak ada jawaban. Tubuhnya tampak kelelahan, namun bukan kelelahan fisik biasa. Matanya terus menatap lurus ke depan seolah-olah ia masih terjebak di tempat lain. Dokter yang dipanggil untuk memeriksanya tidak menemukan masalah kesehatan yang serius. Secara fisik, Bagas baik-baik saja, meski tubuhnya sedikit dehidrasi dan lemah. Namun, kondisi mentalnya menjadi perhatian. Ia lebih banyak diam, hanya berbicara ketika dipaksa, itu pun dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Butuh waktu hampir sehari penuh hingga akhirnya Bagas mulai bercerita. Meski dengan jeda panjang di antara setiap kalimatnya, orang-orang yang mendengarnya terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Bagas mengaku telah tersesat di sebuah desa yang tidak ada di peta. Desanya aneh, kata Bagas pelan, tidak seperti desa pada umumnya. Ia menjelaskan bahwa setelah memasuki jalan pintas di pinggir hutan, ia merasa tiba-tiba kehilangan arah. Semakin ia mencoba kembali ke jalan utama, semakin dalam ia tersesat. Pepohonan tampak bergerak seolah-olah berusaha menutup jalannya. Saat itu, ia melihat sebuah cahaya redup dari kejauhan. Dengan harapan bisa menemukan bantuan, ia mengikuti cahaya itu hingga tiba di sebuah desa kecil yang tampak seperti desa kuno. Bagas menggambarkan desa itu sebagai tempat yang aneh. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu tua dengan arsitektur yang tidak ia kenali. Penduduknya terlihat seperti orang dari masa lalu, mengenakan pakaian kuno, dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara padanya. Mereka hanya menatap Bagas dengan pandangan kosong,
seperti boneka hidup yang kehilangan jiwa. Di desa itu, waktu terasa berhenti. Bagas tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana ia menghabiskan 7 hari di sana. Yang ia ingat hanyalah rasa takut yang terus menghantui. Ia merasa diawasi setiap saat. Suara-suara berbisik di telinganya ketika malam tiba, seolah-olah ada sesuatu yang ingin memperingatkannya. Saya mencoba keluar dari desa itu, tapi setiap kali melangkah menjauh, saya kembali ke tempat yang sama, kata Bagas dengan suara gemetar. Seperti desa itu tidak membiarkan saya pergi. Orang-orang di sekitar Bagas mulai merasakan hawa dingin yang merayap. Cerita yang ia sampaikan terdengar mustahil, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat semua orang yakin bahwa ia tidak berbohong. Apa yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk atau delusi. Ibunya menangis pelan, sementara ayahnya mencoba menenangkan diri meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Beberapa tetangga yang mendengar cerita itu memilih pulang lebih awal. Mereka berbisik-bisik, mengaitkan pengalaman Bagas dengan cerita lama tentang desa gaib yang konon berada di balik hutan tersebut. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Cerita Bagas hanyalah permulaan dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bagas duduk termenung di kamarnya, pikirannya kembali ke desa yang disebutnya, tempat di luar dunia nyata. Meskipun ia telah kembali ke rumah, bayangan desa itu terus menghantui benaknya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, gambaran rumah-rumah kayu yang tua dan rapuh, serta wajah-wajah penduduk desa yang tanpa ekspresi, kembali menghantam pikirannya seperti kilatan-kilatan mimpi buruk. Desa itu bukan tempat yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagas mengingat betapa aneh suasananya sejak pertama kali ia melangkah masuk. Jalanan desa terasa lembab dan sunyi, seakan udara di sana tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada suara burung atau angin, hanya kesunyian yang pekat dan mencekik. Bagas menceritakan lebih detail kepada keluarganya bagaimana ia bertemu para penduduk desa. Mereka tidak berbicara, tidak berinteraksi, hanya memandangnya dari kejauhan dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Wajah mereka pucat, seakan tidak pernah terpapar sinar matahari. Mata mereka kosong, seperti tidak ada kehidupan di baliknya. Salah satu momen yang paling jelas diingatannya adalah ketika ia mencoba bertanya kepada seorang pria tua di tepi sumur tua di tengah desa. Pria itu hanya mengangkat kepala perlahan, menatap Bagas dengan mata cekung, lalu menggelengkan kepala perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagas merasa terperangkap. Ia mencoba berlari keluar dari desa itu berkali-kali, tetapi setiap kali ia melangkah melewati batas desa, ia justru kembali ke titik yang sama, dekat sumur tua yang dipenuhi lumut. Langit di atas desa itu tidak pernah berubah. Tidak ada matahari, hanya cahaya abu-abu redup yang membuat waktu terasa beku. Aku terjebak di sana, tidak ada jalan keluar, ujar Bagas sambil menatap lantai dengan tatapan kosong. Setiap langkah seperti diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lebih aneh lagi, Bagas tidak merasa lapar atau haus selama berada di desa itu. Ia hanya merasakan rasa lelah yang terus-menerus, seperti beban tak kasat mata menekan tubuhnya. Suasana mencekam itu membuatnya mulai kehilangan konsep waktu. Ia tidak tahu apakah ia telah menghabiskan 1 hari atau 1 tahun di sana. Desa itu seperti menahanku, lanjut Bagas. Aku mendengar suara-suara yang berbisik, terkadang seperti tawa anak kecil, terkadang seperti orang menangis. Tapi aku tidak pernah menemukan dari mana suara itu berasal. Ibunya bergidik ngeri mendengar ceritanya, sementara ayahnya mencoba tetap tenang meski wajahnya kini tampak semakin serius. Mereka tidak tahu harus mempercayai cerita itu atau menganggap Bagas sedang mengalami trauma berat. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Bagas sejak ia kembali. Namun, satu hal yang membuat Bagas merasa lega, meski hanya sementara, adalah pertemuannya dengan seorang wanita tua yang muncul entah dari mana pada hari terakhirnya di desa itu. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang sudah lusuh, wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam dan hidup, berbeda dari penduduk lainnya. Pergilah sebelum malam tiba. Jangan pernah menoleh ke belakang, kata wanita tua itu dengan suara tegas. Bagas tidak tahu dari mana keberaniannya muncul,
Tetapi ia mengikuti perintah itu tanpa berpikir panjang. Ia berjalan lurus keluar dari desa tanpa menoleh sedikit pun. Meski suara-suara yang biasa ia dengar kini berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga. Rasanya seperti ada puluhan tangan tak kasat mata yang berusaha menariknya kembali. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari desa dan menemukan dirinya berdiri di pinggir hutan, ia tidak bisa lagi menahan tangis. Ia tahu bahwa ia baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian. Cerita Bagas membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Mereka yang mendengarnya hanya bisa saling pandang dengan ketakutan yang mulai menjalar. Desa gaib yang disebutkan Bagas seolah membawa pesan gelap yang tak terhindarkan. Namun, belum ada yang menyadari bahwa desa itu belum sepenuhnya melepaskan Bagas. Apa yang terjadi di sana masih membekas. Dan kini, sesuatu dari desa itu telah mengikuti Bagas kembali ke dunia nyata. Kepulangan Bagas yang awalnya membawa rasa lega, perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi semua orang di sekitarnya. Setelah ia kembali, rumah keluarganya mulai dipenuhi kejadian aneh dan tidak masuk akal. Semuanya berawal dari suara-suara samar yang terdengar pada malam hari, langkah kaki di lorong, suara ketukan pelan di dinding, hingga bisikan lembut yang terdengar seperti berasal dari dalam lemari. Bagas, yang sudah merasa cukup tertekan dengan ingatan tentang desa gaib itu, berusaha mengabaikan kejadian-kejadian tersebut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin nyata teror itu terasa. Pada suatu malam, Bagas terbangun dari tidurnya karena merasa seseorang menatapnya dari sudut kamar. Ia menoleh perlahan, dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok bayangan hitam berdiri diam, nyaris menyatu dengan kegelapan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk samar yang menyerupai manusia. Bagas tidak bisa bergerak. Rasanya seperti tubuhnya terkunci di tempat. Hanya matanya yang bisa menatap sosok tersebut. Bayangan itu perlahan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Begitu jaraknya tinggal beberapa langkah dari tempat Bagas berbaring, sosok itu berhenti, lalu membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Bagas. Meski tidak memiliki mata, Bagas bisa merasakan tatapan tajam yang menembus jiwanya. Panik, Bagas berusaha berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, sosok itu akhirnya memudar, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, Bagas tidak bisa menutupi ketakutannya. Ia menceritakan kejadian itu kepada ayah dan ibunya. Namun, sebelum mereka sempat menenangkan Bagas, hal-hal aneh lainnya mulai terjadi di rumah mereka. Lampu-lampu berkedip tanpa alasan, barang-barang bergeser sendiri, dan cermin di kamar mandi tiba-tiba pecah tanpa ada yang menyentuhnya. Yang paling mengerikan terjadi beberapa malam kemudian. Adiknya, Sita, yang berusia 9 tahun, berlari ke kamar orang tuanya dengan wajah pucat ketakutan. Ia berkata bahwa ada seorang wanita tua berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan senyum yang menyeramkan. Bagas terkejut mendengar deskripsi adiknya. Wanita tua itu adalah sosok yang ia temui di desa gaib. Dia bilang aku harus pergi bersamanya, ujar Sita dengan suara gemetar. Katanya aku harus ikut sebelum malam benar-benar gelap. Ketakutan kini menjalar ke seluruh keluarga. Bagas sadar bahwa desa itu belum benar-benar melepaskannya. Sesuatu dari sana telah ikut kembali bersamanya, dan entitas itu kini mulai menyerang orang-orang terdekatnya. Ia mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar pengalaman buruk yang bisa dilupakan. Ini adalah kutukan yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dilawan hanya dengan doa atau keberanian. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi, semakin sering dan semakin mengerikan. Suara-suara dari dalam rumah berubah menjadi jeritan di tengah malam. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di cermin atau di balik jendela, hanya untuk menghilang ketika seseorang mencoba mendekat. Bagas tahu, jika ia tidak segera mencari tahu cara menghentikan semua ini, maka keluarganya bisa berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Ia tidak ingin kehilangan mereka, tetapi ia juga tidak tahu harus mulai dari mana. Satu hal yang ia yakini, desa itu masih menginginkannya kembali. Dan jika ia tidak segera bertindak, entitas-entitas dari desa itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Bagas menyadari bahwa tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Kejadian-kejadian mengerikan yang terus menghantui keluarganya membuatnya yakin bahwa ia harus mencari jawaban. Ia mulai menelusuri setiap ingatannya tentang desa gaib itu, mencoba menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia teringat pada wanita tua yang ditemuinya di desa. Wanita itu tampak berbeda dari penduduk lainnya. Matanya penuh kesadaran, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Bagas yakin bahwa wanita itu menyimpan kunci dari semua misteri ini. Namun, bagaimana cara mencari seseorang yang berasal dari dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa? Tanpa banyak pilihan, Bagas mulai mencari informasi dari berbagai sumber. Ia mendatangi perpustakaan kota, menelusuri buku-buku tentang mitologi, cerita rakyat, hingga kisah-kisah mistis yang pernah terjadi di wilayah itu. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah buku tua yang membahas tentang legenda desa gaib di balik hutan tempat ia tersesat. Buku itu menyebutkan bahwa desa tersebut adalah tempat terkutuk, dihuni oleh roh-roh yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia arwah. Konon, desa itu adalah tempat persembunyian sekelompok orang yang melarikan diri dari hukuman raja pada zaman dahulu. Mereka melakukan ritual terlarang untuk melindungi diri, tetapi ritual itu justru membuka gerbang ke dunia lain. Sejak saat itu, desa tersebut lenyap dari dunia nyata, hanya muncul bagi mereka yang tersesat atau dipanggil oleh penghuninya. Barang siapa yang menemukan desa itu tanpa izin, akan terikat oleh kutukan dan menjadi bagian dari desa tersebut. Roh-roh yang tinggal di sana akan terus mengikuti mereka, menuntut jiwa mereka kembali. Bagas mulai memahami apa yang sedang terjadi. Desa itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar, dan kini roh-roh itu ingin menyeretnya kembali. Tidak hanya itu, kutukan tersebut telah menyebar ke keluarganya, membawa ancaman yang lebih besar. Ia mencoba menceritakan apa yang ia temukan kepada kedua orang tuanya. Mereka mendengarkan dengan wajah cemas, tetapi tidak ada keraguan dalam pandangan mereka. Semua kejadian yang mereka alami akhir-akhir ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika. Mereka tahu Bagas tidak berbohong. "Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini," kata ayahnya dengan suara tegas. "Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan kutukan ini merenggut salah satu dari kita." Malam itu, suasana di rumah semakin mencekam. Bagas duduk di kamarnya, menggenggam buku tua yang baru ia temukan, berusaha mencari jawaban di dalamnya. Angin berdesir pelan di luar jendela, dan bayangan pohon di halaman tampak seperti tangan-tangan panjang yang berusaha meraih sesuatu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong rumah. Langkah itu berat dan lambat, seakan-akan seseorang sedang berjalan dengan kaki yang diseret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Bagas memberanikan diri membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang menyeruak masuk ke dalam kamarnya, membawa aroma tanah basah dan bunga liar, aroma yang sama seperti di desa gaib itu. Ia sadar bahwa waktu mereka semakin sempit. Jika ingin selamat, Bagas harus menemukan cara menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tahu bahwa untuk melawan kegelapan tersebut, ia harus kembali ke tempat di mana semua ini bermula, desa gaib yang terlupakan. Sejak Bagas menyadari bahwa kutukan itu nyata, situasi di rumahnya semakin memburuk. Teror yang awalnya hanya berupa bayangan samar dan suara-suara aneh, kini berubah menjadi kejadian fisik yang tidak bisa diabaikan. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, kaca-kaca retak tanpa sebab, dan barang-barang sering ditemukan di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah kejadian yang dialami ibunya. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba air keran berubah menjadi cairan merah pekat seperti darah. Ia terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ketika ia mencoba memeriksa lebih dekat, suara tertawa pelan terdengar dari belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan panjang di dinding yang tampak bergerak meski tidak ada sumber cahaya yang berubah. Bagas tahu bahwa kutukan itu semakin kuat. Entitas-entitas dari desa gaib itu tidak lagi berusaha menakut-nakuti. Mereka kini mencoba mengambil alih. Dan target mereka tidak lagi hanya Bagas,
tetapi seluruh anggota keluarganya. Puncaknya terjadi ketika Sita tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Tubuhnya panas, tetapi kulitnya terasa dingin seperti es. Sita mengigau, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti siapapun. Di tengah malam, ia akan terbangun sambil menangis dan berteriak, "Dia datang! Dia di sini!" Bagas merasa bersalah. Ia tahu semua ini terjadi karena dirinya. Desa itu tidak akan membiarkannya pergi tanpa menuntut sesuatu sebagai pengganti. Dan kini, Sita menjadi sasaran berikutnya. Dengan tekad yang bulat, Bagas mulai mencari pertolongan. Ia mengunjungi seorang paranormal yang dikenal ahli dalam menangani hal-hal gaib. Paranormal itu, seorang pria tua bernama Ki Suryo, mendengarkan cerita Bagas dengan wajah serius. Setelah Bagas selesai bercerita, Ki Suryo mengangguk pelan. "Apa yang kamu hadapi bukan hal biasa," kata Ki Suryo. "Kutukan ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Desa itu bukan sekadar tempat terkutuk. Desa itu adalah penjara bagi arwah-arwah yang tidak bisa pergi kemanapun. Mereka membutuhkan jiwa baru untuk menggantikan mereka." Bagas merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. "Kamu harus kembali ke desa itu," jawab Ki Suryo dengan tegas. "Kamu harus mencari wanita tua yang kamu temui. Dia adalah kunci dari semua ini. Hanya dia yang bisa memberimu jalan untuk mengakhiri kutukan ini." Bagas terdiam sejenak. Kembali ke desa itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Tetapi kini ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak melakukannya, kutukan itu akan terus menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Ki Suryo memberinya beberapa petunjuk. Ia harus membawa benda-benda tertentu sebagai pelindung, garam, daun sirih, dan sebuah kalung dari biji-biji hitam yang telah diberkati. Selain itu, Ki Suryo memperingatkan Bagas untuk tidak berbicara dengan siapapun di desa, kecuali wanita tua itu. "Jangan tergoda oleh suara-suara atau bayangan yang akan kamu lihat," kata Ki Suryo. "Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Malam sebelum keberangkatannya, Bagas duduk di sisi tempat tidur Sita. Ia menggenggam tangan adiknya yang lemah dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Di luar jendela, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang familiar. Bagas tahu bahwa desa itu sudah menunggunya. Kali ini, ia harus kembali dan menghadapi kegelapan yang selama ini menghantuinya. Pagi itu, Bagas berdiri di tepi hutan dengan jantung berdegup kencang. Ia memegang tas kecil berisi benda-benda pelindung yang diberikan Ki Suryo, garam, daun sirih, dan kalung biji hitam. Di sekelilingnya, hutan tampak sunyi, seolah-olah menunggu kehadirannya. Angin dingin yang berembus membawa aroma lembab tanah dan dedaunan tua, aroma yang tak asing baginya. Dengan langkah mantap, Bagas melangkah masuk ke dalam hutan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menuju dunia yang berbeda, tempat di mana waktu dan logika tidak lagi berlaku. Langit yang sebelumnya cerah perlahan menjadi kelabu. Suasana di dalam hutan terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasinya dari balik pepohonan. Bagas mengatur napas, berusaha tetap tenang. Ia terus melangkah, mengikuti nalurinya, hingga akhirnya tiba di sebuah jalan setapak yang terasa sangat familiar. Jalan itu adalah jalur yang sama yang pernah membawanya ke desa gaib. Setelah berjalan hampir 1 jam, Bagas akhirnya melihat gerbang kayu tua yang menandai pintu masuk desa. Gerbang itu masih sama seperti yang ia ingat, lapuk dan tertutup sulur-sulur tanaman liar. Di baliknya, desa itu berdiri dalam keheningan yang mencekam, seperti terperangkap dalam dimensi waktu yang tak pernah berubah. Bagas melangkah masuk, berusaha mengingat peringatan Ki Suryo untuk tidak berbicara dengan siapapun. Penduduk desa yang dulu ia temui kini kembali muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, namun mata mereka terus mengikuti setiap gerakannya. Ia terus berjalan, mencari sosok wanita tua yang pernah ia temui. Jantungnya hampir berhenti ketika melihatnya berdiri di depan sebuah rumah kecil di ujung desa.
Wanita itu tampak sama seperti sebelumnya, mengenakan kain lusuh dengan rambut putih yang terurai acak. Ia menatap Bagas dengan tatapan tajam, seolah-olah sudah tahu bahwa pemuda itu akan kembali. "Kamu kembali," kata wanita itu. Suaranya parau dan penuh teka-teki. "Aku sudah menunggumu." Bagas menahan rasa takutnya dan mendekat. "Saya butuh bantuan Anda," katanya dengan suara bergetar. "Saya harus menghentikan kutukan ini. Keluarga saya dalam bahaya." Wanita tua itu tersenyum samar, senyum yang tidak menawarkan kenyamanan sedikit pun. "Tidak mudah memutuskan kutukan seperti ini," katanya. "Kamu sudah melanggar aturan desa. Sekarang, roh-roh itu menginginkan pengganti." Bagas merasakan tenggorokannya mengering. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Wanita itu mengangguk pelan, lalu mengajak Bagas masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, suasananya gelap dan penuh dengan aroma dupa yang menusuk. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan benda-benda ritual aneh di atasnya. Seikat rambut, lilin hitam, dan sebuah mangkuk berisi cairan merah gelap. "Kamu harus melakukan ritual ini," kata wanita itu. "Dengan ritual ini, kamu bisa menutup pintu yang telah kamu buka. Tapi ingat, ritual ini membutuhkan pengorbanan." Bagas terdiam. Kata-kata "pengorbanan" bergema di kepalanya. "Pengorbanan apa?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Satu jiwa harus diberikan sebagai pengganti. Jika kamu tidak ingin roh-roh itu mengambil keluargamu, kamu harus menawarkan sesuatu yang setara. Atau," lanjut wanita itu, "kamu bisa menyerahkan dirimu kembali ke desa ini. Jika kamu tinggal di sini selamanya, roh-roh itu akan puas dan keluargamu akan selamat." Bagas merasa seluruh dunianya runtuh. Pilihan yang diberikan kepadanya terasa mustahil. Mengorbankan orang lain atau menyerahkan dirinya kembali ke kegelapan desa gaib. Wanita itu menyerahkan sebuah pisau kecil berukir simbol-simbol kuno. "Pilihlah dengan bijak," katanya. "Waktumu tidak banyak. Jika malam ini berlalu tanpa keputusan, roh-roh itu akan mengambil siapapun yang mereka mau." Bagas menggenggam pisau itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, tidak akan ada jalan kembali. Langit di luar semakin gelap. Waktu hampir habis, dan Bagas harus segera mengambil keputusan. Malam di desa gaib tiba dengan cepat. Langit yang sebelumnya kelabu kini berubah menjadi hitam pekat, tanpa bintang, seolah-olah dunia ini telah terputus dari kenyataan. Angin dingin bertiup kencang, membawa suara-suara samar yang berbisik di telinga Bagas, memanggil namanya dengan nada penuh keputusasaan. Bagas berdiri di tengah ruangan, memandangi pisau kecil berukir simbol-simbol kuno yang diberikan oleh wanita tua. Kepalanya penuh dengan pikiran yang bertabrakan. Ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Wanita tua itu menunggunya dengan sabar. Matanya yang cekung seperti menembus lapisan jiwanya, seolah-olah ia bisa membaca ketakutan dan kebimbangan Bagas. "Jika kau ingin melindungi keluargamu, waktu kita hampir habis," kata wanita itu. "Malam ini adalah batas terakhir. Mereka akan datang mencarimu." Bagas mengepalkan pisau di tangannya. Ia tahu bahwa menyerahkan dirinya kepada desa gaib berarti mengakhiri hidupnya di dunia nyata. Tidak ada yang akan mengenangnya. Tidak ada yang akan tahu kemana ia pergi. Tapi itu juga berarti Sita dan orang tuanya akan selamat. Suara langkah berat terdengar dari luar. Bayangan hitam yang tinggi dan tak berbentuk mulai muncul di jendela, bergerak perlahan seperti kabut pekat yang hidup. Mereka semakin mendekat, mengepung rumah kecil itu. Bagas merasakan jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Wanita tua itu menoleh ke jendela dan berkata pelan, "Mereka sudah datang. Ini saatnya." Bagas menatap wanita tua itu sekali lagi, berharap mendapatkan petunjuk terakhir. "Aku akan menyerahkan diriku," katanya dengan suara mantap. "Tapi aku ingin memastikan keluargaku benar-benar selamat." Wanita itu tersenyum samar, lalu mengangguk. "Keputusan yang bijak. Jangan takut, kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Wanita itu mulai menyalakan lilin hitam di atas meja kecil.
Asap dupa memenuhi ruangan, menimbulkan aroma tajam yang membuat kepala Bagas berputar. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya berubah, seolah-olah gravitasi menjadi lebih berat. Lantunan doa dalam bahasa kuno terdengar dari mulut wanita itu, membentuk ritme yang tidak wajar, semakin lama semakin cepat. Bayangan-bayangan di luar semakin dekat. Bagas tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ia memejamkan mata, bersiap menyerahkan dirinya, ketika tiba-tiba suara Sita bergema di benaknya. Ia teringat tawa adiknya, senyuman kecilnya ketika mereka bermain bersama di masa kecil. Bagas membuka matanya dengan tekad baru. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika ini adalah pertarungan terakhirnya, maka ia akan melawan, bukan tunduk. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat pisau itu, dan menggambar lingkaran dengan garam di sekeliling dirinya. Wanita tua itu menatapnya dengan marah, menyadari bahwa Bagas telah mengubah rencananya. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bagas tidak peduli. Ia menutup lingkaran garam itu dan mulai melafalkan doa perlindungan yang diajarkan Ki Suryo. Angin di dalam ruangan berubah menjadi pusaran kencang. Bayangan-bayangan itu berteriak, mencoba menembus perlindungan garam, tetapi mereka terpental setiap kali menyentuh lingkaran. Ruangan bergetar hebat. Wanita tua itu mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan garam yang sudah diberkati membuatnya tak bisa mendekat. Satu persatu, bayangan-bayangan itu mulai memudar, terseret kembali ke dalam kegelapan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, suara-suara itu menghilang, dan ruangan kembali sunyi. Bagas terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke arah wanita tua itu, tetapi sosoknya sudah menghilang, seolah-olah ia tidak pernah ada. Hening menyelimuti desa. Bagas berdiri perlahan, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ia tahu bahwa ia telah mengalahkan kutukan itu, setidaknya untuk sementara. Namun, ada satu hal yang masih harus ia lakukan, keluar dari desa gaib sebelum pintunya tertutup selamanya. Ia berlari keluar rumah, menembus kegelapan desa yang kini terasa lebih dingin dan sepi. Jalan setapak yang tadi membawanya ke sini mulai memudar di depan matanya. Bagas berlari sekuat tenaga, tidak menoleh ke belakang, seperti peringatan Ki Suryo. Saat ia hampir mencapai gerbang kayu, suara wanita tua itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut namun penuh ancaman. Kau mungkin lolos kali ini, tetapi desa ini tidak akan pernah melupakanmu. Bagas melompat melewati gerbang kayu, dan seketika itu juga, semua suara menghilang. Ia terjatuh di tanah hutan yang basah, terengah-engah. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, lebih nyata. Ia menoleh ke belakang, tetapi gerbang itu telah lenyap. Tidak ada tanda-tanda desa gaib, hanya hutan yang sunyi. Bagas tahu bahwa ia telah berhasil kembali. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa desa itu masih mengawasinya dari kejauhan, menunggu kesempatan berikutnya. Ia berjalan terseok-seok menuju jalan setapak yang membawanya kembali ke dunia nyata, berusaha mengabaikan rasa nyeri di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa jam berjalan, ia tiba di tepi hutan, tempat di mana orang-orang sudah mencarinya dengan panik. Wajah-wajah yang penuh kekhawatiran berubah lega ketika melihatnya. Sita yang telah pulih dari sakitnya, berlari menghampirinya dengan air mata mengalir di pipinya. Bagas memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuh adiknya yang kembali sehat. Keluarganya membawa Bagas pulang, berusaha mencari penjelasan tentang apa yang terjadi. Namun, Bagas tidak bisa menceritakan semuanya. Malam itu, Bagas duduk di teras rumahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia tahu kutukan itu telah berakhir, tetapi perasaan bahwa desa itu masih ada di suatu tempat tidak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Bagas memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih waspada. Tak ingin lagi menantang batas-batas dunia yang tak terlihat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jangan pernah sembarangan melangkah ke tempat yang tidak dikenal. Dan yang terpenting, selalu hormati dunia yang tidak terlihat. Sebab, terkadang sesuatu yang tampaknya sepele bisa membawa kita ke dalam kegelapan yang tak terduga.
Demikianlah, Bagas kembali ke kehidupannya yang normal. Meski bayang-bayang desa gaib itu masih sering muncul di mimpinya, ia memilih untuk tidak pernah lagi menengok ke belakang, menjalani hidupnya dengan penuh kehati-hatian. Meski luka batin itu tidak akan hilang sepenuhnya, ia bersyukur masih diberi kesempatan kedua. Namun, jauh di dalam hutan, di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, desa itu tetap berdiri, sunyi, menunggu, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, untuk diambil dan dijadikan bagian dari sejarah kelam yang tak pernah berakhir.